Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang mana sama hadir saat ini, juga saudara-saudaraku yang di luar sana yang selalu mengikuti akan pengkajian bersama Bageng, bahasa ngaji bareng-bareng. Disinilah kita perlunya untuk berbagi suatu ilmu Allah, dalam artian agar kita selalu mendapatkan curahan karunia dan pertolongan Allah, bisa melaksanakan di dalam peri kehidupan ini, dalam setiap amal muamalah kita ini, dengan kesehariannya, bagaimana kinerja kita sebagai hamba Allah, wujud daripada pengabdian diri kepada Allah yang sebenarnya. Maka sepatutlah bagi kita semua harus selalu memanjatkan akan dengan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala apa kita intibai dengan cara mengikuti akan ajaran Rasulullah, dengan secara musyariahnya yang dicontohkan Rasulullah dalam tuntunan-tuntunan sunnah Rasulullah, ataupun dengan cara kepribadian Rasulullah, salah satu bentuk wujud akhlaknya Rasulullah, sepatutlah kita juga mengikutinya. Karena dengan cara mengitibakkan diri kepada tuntunan Rasulullah, di situ harapan di antara kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah yang di luar sana, adalah harapan yang mutlak, adalah salah satu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kita mengikuti akan suatu wasilah, dengan cara selalu mengikuti ajaran-ajarannya, kita mengenal dalam kepribadian beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkinkah kita bisa mencuri teladani kalau kita tidak menerjemahkan, selalu mengikuti akan ajaran-ajarannya? Karena jelas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak semua umatnya agar dia bisa terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang secara zahiriyah yang akhirnya membawa kepada jurang kesengsaraan atau jurang kesulitan, ataupun kepada jurang-jurang yang menjadikan kenistaan diri. Disinilah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang sama hadir pada jamaah jami'iyah semuanya, kalau kita selalu mengikuti akan ajaran Rasulullah, dengan kita sering mengontrol diri dan selalu mau belajar dan belajar untuk mengetahui akan sifat-sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu bentuk adalah satu sifat Rasul adalah yang awal, adalah yang ditunjukkan kepada semua kita adalah sifat as-sadiq. Itu jelas kalau kita mengikuti dengan seksama
untuk menerjemahkan di dalam kehidupan ini, kita berbuat di dalam kebenaran diri secara lahir dan batin, termasuk kita salah satu umat Rasulullah yang benar-benar menghargai, mengangkat akan derajat martabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk sifat yang tertanam di diri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat as-sadiq. Kedua adalah sebagai sifat fatona. Ini juga salah satu bentuk sifat Rasulullah. Juga kita sebagai penganut, sebagai agama yang dibawa Rasulullah, kita harus juga mengikuti akan sifat amanah Rasulullah. Yang terakhir, yang keempat, kita harus mau berbagi. Maaf Bapak Ibu ya, ini termasuk salah satu mengikuti. Kita adalah tablek. Dalam arti tablek ini menyampaikan, ya, ini adalah juga sifat-sifat Rasulullah. Kalau kita semua tidak mau untuk menyampaikan dalam kebenaran risalah Rasulullah, mungkinkah di kalangan luar sana, di antara sesama kita, mungkin banyak masih yang belum sampai datang kepada beliau atau kepada mereka untuk menyampaikan dalam risalah Rasulullah, dalam tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ini Bapak Ibu, sekali lagi berbagi di sini agar kita selalu membawa ke semua diri kita masing-masing untuk mengikuti langkah-langkah apa yang telah dicontohkan Rasulullah. Dengan demikian, maka Rasulullah sangatlah sayang kepada sesama manusia, khususnya umat Rasulullah. Sangat disayang. Buktinya untuk diberikan suatu pengabaran dalam artian syiar, penyampaian wahyu-wahyu Allah. Dan di situ pun agar menjadikan diri kita semua Bapak Ibu ya, maaf ya Bapak Ibu, ini semua agar kita tertata di dalam kehidupan kita, muamalah kita yang secara zahir dan batin ini. Kalau benar kita mencontoh, mengikuti, beritibak kepada Rasulullah, insya Allah dengan pola pikir kita, dengan hati nurani kita akan tertata, terdidik dengan baik. Karena sifat Rasul sudah nyata, yang 4 tadi sudah kita terangkan, kita paparkan. Makanya disitulah agar diri kita menanamkan kejiwaan-kejiwaan seperti itu, sifat-sifat yang baik itu kita tanamkan di dalam diri kita secara dengan dalam untuk menerjemahkan kehidupan kita ini, yang mana kita akhirnya menemukan salah satu nur atau cahaya yang sangat terang di dalam bermuamalah kita. Tidakkah di situ ada di dalam suatu ayat ya Bapak Ibu, yang dia tertuangkan di dalam kitab suci Al-Quran, Allah telah memberikan suatu pengabaran kepada semua manusia yang tertera, kalau tidak salah itu di Al-Quranul Karim, surat An-Nisa ya. Bila mana nanti Bapak Ibu ketemu ayat ini ya, kalau nggak salah di ayat 111 telah tertuangkan dalam kalam Allah di dalam kitab suci Al-Quran, dalam sebutannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Telah diterangkan oleh Allah, wa may yaksib ithman fa innaka yaksibuhu ala nafsihi, dan barang siapa berbuat dosa atau suatu kesalahan pada setiap perilaku kita atau dalam penganiayaan diri kita sendiri secara lahir atau batin, maka kata Allah, sesungguhnya dia, kita ini, mereka semua melakukannya untuk menanamkan suatu kesulitan di dalam dirinya sendiri. Ini jelas ya Bapak Ibu, ini ayat ya, ayat Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, ini harus percaya. Jadi kita kalau mengambil sedikit menggali ayat tadi, bahwa Allah memberikan suatu informasi kepada semua hambanya, agar hamba-hamba ini jangan sampai berbuat suatu kesalahan dalam laku kita, dalam praktek kita, dalam penerjemahan hidup kita, muamalah kita secara lahir atau batin. Jadi Allah sangat sayang kepada kita, jadi sampai menginformasikan, memberikan pengabaran jangan sampai berbuat dosa. Karena apa? Kalau kita berbuat kesalahan, menganiaya diri, mendolimi diri kita sendiri, ya semestinya dengan wujud itu sesungguhnya dikatakan oleh Allah, diri kamu sendiri yang melakukan untuk membuat suatu kesulitan. Contoh dah, umpamanya kita salah satu di dalam perbuatan kita ambil secara yang batinnya ya Bu ya, maaf ini saya sedikit memberikan ambil gambaran atau contoh. Umpama di diri kita ini, hati kita ada hal sedikit aja yang membuat diri kita, contoh kita suka ria ya, atau dalam bahasa arti pamer ya dengan adanya kekayaan kita, ada dengan keilmuan kepadaan kita, atau dalam status kita pamerkan kepada sesama manusia ya. Jadi atau sebaliknya kesombongan dah atau takabur dengan harta benda kita, kepunyaan yang kita dititipi oleh Allah, kita bangga-banggakan, berujub, ataupun yang akhirnya kita bisa memberikan suatu kalimat kepada seseorang, sering menceritakan kepada sesama. Mungkinkah padahal sesama itu tidak mesti untuk perlu menerima cerita-cerita kita. Jadi kita dianggap bagaimana penilaian oleh seseorang, sesama manusia. Akhirnya dah begitu tiap ketemu sama gue yang ceritain derajat, pangkat, kedudukan, hasil kekayaannya ataupun kepandaiannya, ilmuannya, dia ini membuat seseorang itu padahal tidak butuh. Yang dia butuhkan bukan itu, bukan untuk mendengarkan cerita-cerita kita ini. Bapak Ibu maaf ya, juga saudara-saudaraku yang di luar sana, ini sering terjadi. Apalagi kita kalau di bawah posisi saat sekarang, di bawah setelah COVID ya, ini terjadi banyak perekonomian sangat merosot di dalam diri kita. Ya kita jatuh di bawah. Ya ada teman saudara ceritanya tinggi terus, akhirnya kita hatinya ini merasa, dah antum ente itu terlalu cerita begitu, pasti di dalam benak hati kita begitu, karena kita tidak membutuhkan itu. Dan orang yang melakukan seperti itu akhirnya membuat kedoliman kepada diri, ataupun membuat salah satu sempitnya hati.
Nah, sempitnya hati seperti ujub, ya, seperti bangga diri dengan ilmunya, dengan derajat pangkat kedudukannya, atau dengan harta bendanya, takabur, riya, hasud, ya, macam-macam, semua mencari kemasyhuran. Maaf dah, umpamanya orang banyak mencari kemasyhuran. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sempitnya hati. Nah, ini bentuk hijab diri kita pada Allah, pada hakikatnya. Ini bisa nggak diterima? Understand ya? Tolong dah, ayo coba kita pikirkanlah, kita kaji lebih dalam. Ya. Jadi yang menghijab itu bukan Allah, tapi kita sendiri menjadi sempitnya hati. Jadi sifat-sifat yang kurang baik akhirnya kita terhijab oleh diri kita untuk makrifat, bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah tadi bahwa Rasulullah, ya, sifat Rasul kalau kita mengkaji di dalam salah satu kitab, maaf ya, Akhiratul Awam, jadi kita untuk sifat 20 kan itu ada, terus di situ dikaji lagi sifat jaiznya, sifat ini ya, dari sifat-sifat Allah. Terus yang bawah kan ada namanya di kitab tauhid itu ada namanya sifat-sifat Rasul yang 4 tadi. Nah kalau keluar dari 4 ini berarti kita jadi sempitnya hati, menutup kepada diri kita, akhirnya kita tidak bisa melihat, bermakrifat kepada Allah. Makanya Rasulullah diberikan sifat jujur, as-sadiq, amanah, fatona, tabligh. Ini adalah salah satu bentuk supaya agar kita semua Bapak Ibu untuk mengikuti. Kalau kita mengikuti, insya Allah kita akan ke jalan ini lurus, torikonya. Ya kalau bahasa di ilmu tasawuf ya, itu namanya torikoh, jalan, caranya mengikuti. Insya Allah kita menemukan sampai kepada tujuan. Kalau di dalam itu, makanya kita sering yang dituju kemana? Keridho Allah. Tidak ada lain. Semua manusia yang sudah tergelar di dalam dunia ini semua mencari ridho Allah. Kenapa ridho Allah harus dicari? Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa sih hidup ini mencari ridho Allah? Iya. Tidakkah Allah sudah mengatakan rahmatku mendahului dari kemurkaanku, dan ini adalah ridho. Jadi yang diharapkan itu kita harus tahu rahmatnya. Disitulah Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau kita bisa meneliti di dalam diri kita, untuk hati kita, sifat-sifat yang mungkin menjadikan hijab kita kepada Allah, ayolah coba sedikit demi sedikit dengan prosesi kehidupan ini kita belajar. Tidak bisa langsung insan, nggak bisa siapapun orangnya, tidak bisa secara instan ya, bukan instan secara langsung, tapi kita harus melalui prosesi, akhirnya kita mau menerjemahkan, mempraktekkan daripada hijab-hijab yang ada di diri kita dalam arti sempitnya hati ini bentuk hijab pada Allah. Jadi yang menghijab kepada Allah bukan Allah. Kalau Allah sudah jelas, sudah nyata, tapi kita sendiri yang menghijab kepada Allah. Disitulah makanya kalau ayat tadi menegaskan bahwa Allah, janganlah barang siapa kamu jangan berbuat suatu kesalahan dalam arti maksiat atau dosa. Nah, sesungguhnya kamu sendirilah yang melakukan untuk membuat suatu kesulitan pada diri kamu sendiri. Di sini juga diinformasikan oleh Allah, sudah terjadi seseorang yang sering melakukan suatu kemaksiatan, pelanggaran di dalam zahir dan batin, akhirnya dia menutup jalannya yang terang, di jalan kemudahannya dia menutup dengan jalan kesulitannya.
Nah, disitulah akhirnya Allah pun sodorkan dalam satu kalimatnya. Di dalam, kalau Bapak nanti ketemu ya, itu di surat Al-Baqarah ini kalau nggak salah, insya Allah lah, mudah-mudahan ini adalah apa yang disodorkan oleh Allah benar-benar menjadi suatu kajian diri kita. Apa sebutannya di dalam kitab suci Al-Quran tadi? Di dalam ayat Al-Baqarah ini, di surat Al-Baqarah, kalau nggak salah ayatnya berapa, insya Allah dah. Ini dah saya baca langsung aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kata Allah, ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan. Jadi kenapa Allah mengatakan itu? Ini kalau kita sambungkan ayat agar dengan keterangan ayat yang di An-Nisa ayat 111 tadi, kata Allah menginformasikan, ingatlah sesungguhnya merekalah, kita ini, kalian semua itu yang berbuat dalam suatu kerusakan. Yang masuk kerusakan itu adalah hati, ya. Kalau hati kita inggapi, kita tanamkan sifat ketakaburan, sifat-sifat yang hasud, dengki, iri, dengan segala macam jahatnya hati, ini termasuk membuat kerusakan. Nah, kalau secara dohir kita berbuat suatu di dalam penerjemahan dunia ini membuat kerusakan, contoh dah, kita membuang sampah seenaknya. Ini gambaran ya Bapak Ibu, maaf, di sungai, atau kita seenaknya mengalirkan suatu air di selokan, tapi di situ selalu membuang sampah juga seenaknya. Dalam satu bentuk ini, atau kita merusak pepohonan yang akhirnya menjadikan malapetaka, bencana di dalam siklus kehidupan dunia. Ini kita ambil contoh ya Bapak Ibu. Di situ kalau secara dohiriah, atau mungkin kita melakukan di dalam tangan kita untuk melakukan hal-hal yang menjadi kemudorotan, contoh kita mencuri atau kita memukul seseorang. Nah, ini juga menjadi contoh dalam hal kemudorotan, membuat suatu kerusakan. Jadi yang dalam arti kerusakan Bapak Ibu adalah secara dohir dan batin. Nah, kenyataan di situ walakilla yash'urun, tetapi mereka tidak mengerti. Dalam arti mengerti ini adalah tidak menyadari. Banyak sekali manusia ini jarang sadar. Tingkatan nilai manusia yang paling tinggi kalau sudah sadar dan menyadari, akhirnya di situ bisa bertafakur dengan jernih, berpikir dengan positif, melakukan hal ibadah secara lahir dan batin akan dengan baik. Disinilah Bapak Ibunya, makanya kita selalu belajar dan belajar berbagi. Maaf Bapak Ibu, bukan dalam arti Bakeng ini adalah orang yang berilmu tinggi, enggak, sombong nanti saya takut. Ya, kita hanya mengajak berbagi, walaupun banyak istilahnya Bakeng kajian kitab-kitab ataupun secara musyariatnya, kitab fikihnya, ya, ataupun kitab-kitab ketauhidannya atau kitab ketasawufannya, walaupun Bakeng pelajari, ini sistem untuk kita belajar supaya kita ini paham. Kalau kita belajar suatu ilmu dari Allah, umpamanya dari kitab secara hadis, tapi kita hanya bisa berbicara, tidak menerjemahkan, nonsen artinya. Hasilnya apa? Kita belajar Al-Quran dengan secara tafsirnya, kita tidak bisa memaknai di dalam Al-Quran untuk menerjemahkan dari kalam-kalam Allah. Bagaimana? Kita belajar di kitab dengan karangan seorang ulama-ulama yang sudah mutabarokan,
terus kita tidak bisa melakukan, bagaimana? Hanya untuk berbicara, apakah perlu untuk dipraktek? Dan ini perlu sangat kita pikirkan. Makanya disindir oleh Allah, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari. Di situ maka ditegaskan oleh Rasulullah, jelas itu ada fatwa Rasulullah yang dalam artian larangan ini, salah satu bentuk larangan, agar kita ini coba nanti kita renungkan untuk kita masing-masing. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam petuanya, dalam fatwanya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ta'azzama fi nafsihi waqta fi misyati. Sini. Jadi larangan yang bentuk ya, jangan kita berbangga diri. Dalam arti berbangga diri ini dengan kepunyaan kita apa, kederajatan kita, status kita, ya, dengan keilmuan kita, tidak boleh untuk membanggakan diri. Dan kedua, berlaku sombong. Nah ini udah Rasulullah menyampaikan ini, kenapa kita semua masih tidak mau mengikutinya? Nah kalau kita sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kalau kita membaca, maaf Bapak Ibu, coba bacalah, sering baca tarikh. Maksud tarikh ini dalam artian itu kisah perjalanan Rasulullah, ya. Dalam artian kalau orang bertabiatan ilmi itu namanya tarikh. Tarikh itu menceritakan sejarahnya Rasulullah. Mulai bagaimana sepak terjangnya Rasulullah, sikap kepribadian Rasulullah yang dicantumkan di dalam suatu hadis, ya, itu bagaimana sifatnya tawaduknya Rasulullah, sifat kasih sayangnya Rasulullah, sifatnya dia begitu ramah tamahnya Rasulullah, sifatnya dia tidak suka dengan kemewahan, itu Rasulullah. Tapi kita sebaliknya jarang sekali mau mengikuti. Kenapa ini? Karena kita terbelenggu dengan sempitnya hati ini, akhirnya tertutup di dalam diri kita, tidak bisa memarifati dalam artian sunnah Rasul atau bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah konteksnya Bapak Ibu, ya. Makanya Bageng mengajak, mohon maaf yang sekali lagi yang sebesar-besarnya, bukan dalam arti Bageng menyampaikan ini sudah orang yang berilmu tinggi, ada orang yang selalu baik dalam segala, sok suci, tidak. Bageng adalah manusia ciptaan Allah, hamba Allah yang masih punya kekurangan, punya kekhilafan, kesalahan. Inilah kami belajar bersama Bapak Ibu yang sama hadir di Padepokan Budaya Luhur ini. Untuk saudara-saudaraku mungkin yang di luar sana yang ingin untuk bergabung dengan Bageng, ayo sama-sama. Setiap hari di Padepokan Budaya Luhur ada suatu majelis ilmi yang kita tujuannya adalah membangun jiwa kita, membangun hati nurani kita, agar menghilangkan dari perilaku-perilaku kita yang mana tidak menjadikan kemanfaatan dari dalam kehidupan ini, yang mana Allah tidak meridhoi kepada nafsu kita yang ada kekotoran. Disitulah ayo sama-sama bertabayun, ya. Ayo, mungkin di daerah kita sendiri di Kabupaten Malang ini yang dekatan lah, yang kenal sama Bageng, ayo sama-sama kita saling sambungkan wa taqsimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguh kepada tali agama Allah dalam bersilaturahim, ya. Bagaimana di pesantrennya, bagaimana, ya salinglah, ayo, atau di padepokan yang mana, ya, atau perkumpulan yang mana, ayo saling berinteraksi, saling bersambungkan, agar kita bisa menerjemahkan kedamaian, kebahagiaan di dalam perjalanan hidup ini, untuk kita akhirnya bermanfaat dunia dan akhirat. Juga berarti di dalam diri kita, di dalam lingkungan kita, semuanya. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya apa yang Bageng mengajak mengkaji bareng-bareng ini, mudah-mudahan bisa diambil suatu pengajian hikmah-hikmah yang
terpenting dari ayat-ayat Allah tadi, ayo kita sama-sama belajar, direnungi, ditafakuri, dan kita galikan, kita tanamkan kepercayaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengitibakkan diri mengikuti akan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata kalimat yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara yang sama hadir jamaah jamiah di Padepokan Telur, juga saudara-saudaraku yang selalu mengikuti channelnya Bageng di YouTube. Kalau yang belum tahu, ayo tolong sama-sama kita berbagi untuk syiar agama Allah ini. Mudah-mudahan selalu Allah meridhoi kepada kita semua, menunjukkan kepada kepatihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhiru kalam, intina siratal mustaqim, wabila taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Padepokan Budaya Luhur.